baik, sehat, tapi masih wajahnya masih loyo. Sekali lagi, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Baik, sehat, Luar biasa. oke. Kalau baik, Bapak mau ya. Nah, di situ sudah Bapak lihat itu roda emosinya hari ini, ya. Ayo, roda emosinya. Sini rata-rata saya tengok memang di gembira, roda emosinya gembira. Ayo, siapa yang mau menceritakan emosinya dulu hari ini? Siapa? Siapa? Nurul, oke, ayo Nurul, silakan. Nah, berdiri, biar latihan rasa percaya diri. Pertama, sebutkan namanya, kemudian sebutkan emosimu hari ini, kemudian nanti alasannya kenapa. Perkenalkan, nama saya Nurul. Ya. Emosi, Emosi saya hari ini adalah gembira. ya alasannya apa? Karena apa? Wah. Ayo, karena apa? Gembira. Ada sebabnya kan? Orang ini bisa diajak kerjasama. Oke, karena kawan-kawannya bisa diajak bekerja sama. Oke, tepuk tangan. Ya, satu orang lagi. Yang dari sinilah, si Ajija. Ayo Ajija, berdiri. Bagaimana perasaanmu atau emosimu hari ini? Apakah galau, sedih, lagi marah, senang? Silakan. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurrahma. Emosi saya hari ini gembira. Alasan? Wah, contohnya karena saya bisa tadi mengikuti sahur dengan baik, Pak. Wah, kan bisa. Apa? Tahu Pak, kayak Hah? Oh, karena teman-temannya. Oke, tepuk tangan. Oke. Ya, jadi karena Bapak lihat di sana sudah ditempelkan semua roda emosinya di gembira ya, tak ada yang sedih, tak ada yang marah. Oke? Ya, sekarang Bapak mau nanya, ayo siapa yang kawan-kawan di sampingnya yang tidak hadir? Ada, coba. Oh, berkat, satu berkat. Terus di situ ada. Sini Kennedy sama Robertus, 3 orang. Oke. Ada yang tahu kabarnya orang itu? Apa sebabnya? Tidak tahu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan mereka kalau sakit cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ayo siapa yang mau memimpin doa dulu? Memimpin doa, ayo. Oke, Aisyah, silakan Aisyah. Wah. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Ya. Ya. Oke, sekarang mau melanjutkan pelajaran kita? Mau. Siap untuk kita lanjutkan pelajaran kita? Siap, saya siap. Wah, serius. Serius. Coba sekali lagi, siap untuk melanjutkan pelajaran kita? Siap, saya siap. Wah, mantap kali. Betul-betul harus siap ya? Ya. Oke. Kira-kira
Ya. Ada yang masih ingat nggak apa kesepakatan kelas kita? Masih ingat? Masih ingat? Ayo. Masih ingat? Oh. Oke, atau kita buat dulu kesepakatan belajar kita hari ini ya. Kalau nggak ingat, ada yang ingat? Wah, ini udah lupa, mentang-mentang sudah lagi bulan puasa lupa ya? Nah, hari Sabtu kemarin sudah masih ingat, sekarang udah lupa. Aisyah ingat? Oke, apa kesepakatan belajar kita hari ini? Yang pertama apa? Fokus. Wah, kalau fokus berarti tidak ada yang bermain-main atau ribut. Yang kedua apa? Aktif. Aktifnya bagaimana maksudnya? Ya, aktif dalam belajar, ya bukan aktif ributnya ya. Oke, ketiga apa lagi? Menjaga kebersihan. Ada lagi? Kenyamanan. Oke, jadi apa yang sudah menjadi kesepakatan kita, hendaknya kita tetap laksanakan. Oke, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita fokuskan dulu konsentrasi kita. Kita mau bisa hadir seutuhnya dulu di kelas ini ya. Tahu maksudnya kan? Kita sudah laksanakan sudah beberapa kali dalam 1 minggu kemarin sudah ya. Kita laksanakan dengan teknik apa? Stop. Teknik stop. Kita coba ya. Kalau badannya di sini, pikirannya di rumah, berarti tidak hadir seutuhnya. Oke, yang pertama silakan ambil posisimu, posisinya yang bagus, badannya tegak, rilekskan, semua kegiatan diberhentikan. Oke. Atur, kalau kursinya masih kurang nyaman silakan atur. Badannya tegak, kemudian kedua kakinya silakan ditekuk membentuk 90 derajat. Ya. Rasakan pada kakimu itu ada sebuah tekanan ya yang menopang tubuhmu. Selanjutnya angkat kedua tanganmu, gerakkan jari-jarinya dan rasakan apa yang terjadi di tangan kamu. Fokus, jangan lihat temannya. Kemudian kedua tangannya tadi letakkan di atas pahanya. Kamu bisa membuka mata, tetapi bisa juga dengan menutup mata. Kita akan menarik nafas sebanyak 3 kali, ya. Dalam hitungan ketiga, silakan kau tarik nafasmu dalam-dalam melalui hidung. Kita hitung 1, 2, 3, tarik nafasnya, tahan. Lepaskan dari mulut pelan-pelan. Yang kedua, letakkan kedua tangannya di perutnya. Letak saja. Tarik nafasmu melalui hidung, melalui hitungan ketiga, dan rasakan napas yang masuk melalui hidungnya dan rasakan sesuatu yang ada di tanganmu. Tarik dalam-dalam, 1, 2, 3, tahan. Buang napasnya melalui mulut, pelan-pelan, 3, 2, 1. Sekali lagi, tarik napasnya melalui hidung dalam-dalam, 1, 2, 3. Tahan napasnya. Rasakan
Buang napasnya melalui mulut pelan-pelan. 3, 2, 1. Oke. Yo. Ada yang kamu rasakan? Ada yang kamu rasakan atau tidak? Dari sebelum kita memfokuskan diri dengan setelah memfokuskan diri, ada? Ayo, siapa yang mau berapa dulu? Mereviewnya. Siapa? Ajijah. Oke, silakan Ajijah. Wah, Ajijah ini aktif sini. Apa yang saya rasakan tadi, saya merasa saya menjadi lega dan bisa konsentrasi dengan baik. Terus, yang kau rasakan ketika menarik nafas, apa yang kau rasakan? Di dalam perut saya kayak ada yang naik ke atas pas naik nafas, dan ketika membuang nafas dan bulat, perut saya menjadi tenang. Oke, udah itu aja. Oke, ya tepuk tangan dulu. Ada satu orang lagi, yang lagi, ayo siapa? Ayo Kelvin, silakan. Ayo, ada yang tak kamu rasakan? Yang bisa kamu lakukan fokus tadi. Ya, apa yang kau rasakan? Apa yang ditarik? Perutnya. Ketika menarik nafas. Terus ketika nafasnya dibuang, gendong lagi. Terus emosimu bagaimana? Apakah kamu semakin lega atau makin tenang? Oke, mantap, tepuk tangan. Jadi ini adalah salah satu teknik untuk anak-anak Bapak bisa mengatur emosinya. Jadi untuk permasalahan apapun nantinya, kalau ada kawanmu yang mengganggu kamu, jangan langsung mudah naik emosi kan. Nah, harus ditarik dulu napasnya dulu. Nah, pasti nggak jadi berkelainya. Oke? Itu salah satu tujuan kita ini. Ya, selanjutnya anak-anak Bapak, kita kan sudah belajar minggu yang lalu, sudah ya? Sudah? Pelajaran kita tentang apa kira-kira? IPA ini. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Kelvin yang kuat. Wah, tunggu. Bisa nggak mic-nya ya? Oke. Ayo. Nggak apa-apa, biar dengar. Ayo, latihan megang mic. Ayo. Berdiri biar nampak. Biar nampak bapak itu juga. Oh, itu namanya Kelvin katanya. Biar difoto tengok. Ayo, silakan. Perkembangbiakan tumbuhan. Oke, perkembangbiakan tumbuhan. Maksudnya perkembangbiakan tumbuhan itu bagaimana? Coba kasih tahu dulu sedikit lah. Ada berapa kira-kira begitu? Ada berapa perkembangbiakan tumbuhan itu? Iya. Apa saja yang dua itu? Oke, tepuk tangan dulu. Ketika kawannya menyebutkan, maka teman yang lain itu konsentrasi ya untuk betul atau tidak yang diucapkannya ya. Oke, siapa lagi? Siapa? Ayo. Aisyah. Oh, Aisyah. Ayo. Oh, tepuk tangan dulu. Ayo, Aisyah. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua. Satu, Ini lah. Ya. perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu satu generatif, dua vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Terus masih ada? Vegetatif adalah perkembangbiakan dengan cara tidak. Oke. Masih ada? Apa kira-kira contoh generatif itu? Apa syaratnya supaya bisa generatif?
Ya, maaf, harus ada akarnya Pak. Gitu. Harus ada Pak. Atau apa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif? Bunga melati. Kenapa vegetatif? Emangnya apa yang tidak ada sama bunga melati? Atau cara nanamnya gimana? Bunga melati itu bunganya yang ditanam atau apanya? Bunganya ditanam atau batangnya? Bunganya juga, batangnya juga. Batangnya ya ditancapkan gitu. Itu namanya stek ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang sudah ada tadi 2 orang temannya mewakili kalian kan? Bapak yakin semuanya ingin mau menceritakan sebenarnya nih apa pembelajaran yang sudah kita lalui minggu yang lalu. Oke kan? Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa tujuan bunga atau tanaman itu berkembang biak? Kira-kira apa tujuannya? Ada nggak tujuannya? Ada ya? Ayo, kira-kira apa? Ketua kelas, silakan. Ya, ayo. Ayo, Nurul, ayo Puan, Nurul ini yang paling oke. Apa tujuannya? Berdiri, silakan. Apa tujuannya? Oh, supaya tanaman itu Pak cepat matinya atau cepat punah Pak, begitu atau gimana? Supaya jenisnya itu. Oke, tepuk tangan. Jadi supaya tidak punah, maka harus berkembang. Itulah dia yang kita pelajari minggu yang lalu. Sekarang kita mempelajari namanya perkembangan biakan hewan. Perkembang biakan hewan. Sama juga. Kalau tumbuhan itu berkembang biak tujuannya untuk tidak punah, ya kan? Maka pasti hewan juga tujuannya berkembang biak supaya tidak punah. Tahu punah? Apa itu punah? Habis. Contohnya, dulu katanya ada apa? Dinosaurus. Sekarang ada nggak? Ada. Kenapa? Sudah punah dia. Kenapa punah? Iya, tidak ada. Yang kedua tidak bisa beradaptasi nantinya. Tapi itu nanti pelajaran kita selanjutnya. Oke? Sekarang untuk melanjutkannya, ya. Kira-kira apa tujuan kita mempelajari hewan ini? Apa kira-kira tujuannya? Ngapain kita pelajari hewan kan? Apa tujuannya kita mempelajari perkembangbiakan hewan ini? Ya kuat, ayo. Supaya tahu cara perkembangbiakannya. Oke, supaya tahu cara-cara perkembangbiakannya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Berikutnya, ya, selain tahu perkembangbiakannya, kita juga mengetahui atau mampu mengelompokkannya. Oh, kalau yang si kucing ini masuknya kemana? Gitu, kemana? Ke opipar atau ke pipipar atau ke opopipipar, gitu kan? Nah, itu tujuannya nanti. Oke, karena ini adalah termasuk soal yang ada di ujian akhir sekolah kalian nanti supaya kalian bisa lulusannya. Oke, itulah tujuan kita mempelajari hari ini. Ya, kemudian kita itu kan sehari-hari bertemu juga dengan hewan-hewan tadi, ya kan? Ada ayam, ada bebek, ada cicak, ketemu ya? Cicak itu pasti ada di mana-mana.
Oke, itulah tujuan kita. Baiklah, anak bapak semua, kita sudah membuat kesepakatan kelas, sudah mereview pelajaran kita yang kemarin. Sekarang bapak ya sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ke dalam 3 kelompok. Ada yang aneh nggak? Seperti dari biasanya nih. Ada. Apa yang anehnya? Kelompoknya. Yang biasanya kita ada 4 kelompok, tetapi mulai minggu ini kita akan ada. Kira-kira apa sebabnya kelompok ini dibagi? Ayo, ini kelompok apa? Oke, audio. Yang ini? Kinestetik. Yang ini? Ya, ada 3 kelompok. Kalau yang kemarin itu pembagian kelompoknya berdasarkan ya nilai, berdasarkan nilai. Tapi kalau sekarang ini Bapak kelompokkan kalian berdasarkan gaya belajarnya. Oke, supaya sama kan, seide, sepikiran. Oke, selanjutnya Bapak ya untuk kita lanjutkan ya sini pada yang mana kelompok audio yang visual tadi. Oke, ini Bapak kasih ada kertas-kertas sama kalian ya, ada bacaan, ada gambar di situ. Ayo, cuman sedikit Bapak bisa print tadi ya, terbagi ya. Ya, bisa dibuka apanya hektarannya supaya bisa terbagi. Oke. Ya. Kemudian sini juga ada Bapak kasih ya gambar-gambar hewan. Nah, ini ya, ada gambar-gambar hewan. Ini diamati ya. Diamati bersama kelompoknya. Silakan diamati dulu bersama kelompoknya. Sudah diamati? Ya. Ini juga diamati bersama teman kelompoknya. Kelompoknya. Nah. Oke, boleh. Yang apa itu boleh bergerak, tidak harus di tempat duduknya, tetap ya boleh bergerak. Ya, karena kebetulan Bapak agak sedikit nemu apa fotokopinya, jadi ya agak berbagi ya. Nah, ini. Nah, akan diamat-amati. Diamati kelompok ini yang visual sambil dibaca teks bacaan yang ada di situ. Ya, diamati, didiskusikan, ya. Apa-apa saja kira-kira persamaannya di situ, silakan diamati, ya. Contohnya ada yang pakai telinga, nah, boleh sambil dicatat-catat di buku tulisnya, boleh sambil dicatat-catat di buku tulisnya, di oret-oretnya, ya. Sebelum Bapak bagikan nanti kertas KPD-nya. Silakan diamati, bergabung ke sana. Nah, ya, boleh bergabung, karena kertasnya kebetulan kurang banyak Bapak fotokopikan, jadi agak bergabung saja ya. Oke, diamati, ya. Kira-kira yang mana situ nanti yang bertelur, yang mana yang beranak. Oke, sambil mengamati boleh dilihat
lihat dulu video di depan. Ya, sambil dia mati boleh di. Oke ya. Ini Bapak ambil dari video YouTube. Ya, kebetulan Bapak belum sempat mengapakannya. Silakan. Salam alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Jawab. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Fokus ya. Langsung saja ke materi ya. Jadi kemarin kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, baik itu secara vegetatif dan secara generatif. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini sama halnya dengan perkembangbiakan tumbuhan ya. Ada dua jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu artinya perkembangbiakan dengan satu individu, sedangkan perkembangbiakan generatif itu melibatkan dua individu. Ada pun jenis-jenis perkembangbiakan hewan itu yang tadi disampaikan tadi ada vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada tunas, yang kedua ada fermentasi, dan yang ketiga ada membelah diri. Generatif ini juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Nah, apa pengertian dari tunas, fermentasi, membelah diri, ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama itu ada tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya membesarkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah hidra. Nah, berikut ini merupakan hidra ya. Seperti pengertiannya tadi, tunas itu terbentuk dari tubuh induknya yang menonjol. Jadi tunas itu adalah ini ya. Jadi tubuh yang menonjol ini lama-lama akan berkembang. Setelah dewasa cukup umur, maka tunas ini akan terlepas dari tubuh induknya dan nantinya akan menjadi individu baru. Yang kedua yaitu ada fermentasi. Nah, fermentasi ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru yang berkembang hidupnya. Contohnya itu ada cacing kanaria. Nah, pada yang bisa perhatikan di sini ada cacing kanaria di mana ini merupakan seekor cacing kanaria, di mana cacing ini berkembang biak dengan cara fermentasi, artinya memutuskan bagian tubuh tertentu yaitu bagian tubuh kepala dan ekor. Jadi bagian kepala dan ekor ini akan memisah. Ketika memisah, ekor ini akan menjadi individu baru dan ekor ini akan menjadi individu baru. Jadi satu ekor cacing kanaria ini akan bisa berkembang menjadi dua individu baru melalui potongan tubuhnya, yaitu potongan kepala dan potongan ekor. Jadi potongan badan ini dia tidak akan berkembang. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangbiakan secara membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi dua bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Contohnya itu ada amoeba, di mana yang membelah itu adalah inti selnya ya. Nah, jadi kalian bisa lihat pada gambar pertama itu awalnya itu ini. Kemudian yang kedua dia akan mulai memisah, jadi inti selnya itu mulai memisah. Yaitu ini sudah memiliki sel masing-masing, namun dia masih satu. Kemudian yang keempat mulai memisah. Yang kelima
seperti ini, dan akhirnya yang keenam mulai memisah menjadi individu baru, menjadi masing-masing individu yang memiliki sel masing-masing yang mulanya berawal dari satu sel seperti ini ya. Nah, jadi itu perkembangbiakan membelah diri. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif, artinya melibatkan dua individu. Nah, adapun jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama itu ada ovipar atau bertelur, atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, adapun ciri-ciri dari hewan yang bertelur, yang pertama itu tidak memiliki kelenjar mamai atau tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Yang keempat, mengerami telurnya hingga menetas. Nah, contohnya itu apa? Yang pasti itu ayam ya. Selain ayam ada bebek, angsa. Kemudian ada pula ikan. Ikan, ayam, bebek, angsa itu adalah hewan yang termasuk hewan bertelur atau ovipar. Kemudian yang kedua itu ada vivipar atau beranak atau melahirkan. Jadi ada pun ciri-ciri hewan vivipar, yang pertama itu memiliki kelenjar mamai atau memiliki kelenjar susu. Yang kedua memiliki daun telinga. Yang ketiga, induk melahirkan dan menyusui anaknya. Dan yang keempat itu termasuk hewan mamalia serta memiliki rahim. Nah, ada pun contohnya yaitu anjing ya, anjing. Nah, kalian bisa perhatikan di sini anjing memiliki daun telinga. Memiliki menyusui anaknya dan lain sebagainya. Selain anjing, contohnya itu ada lumba-lumba. Nah, meskipun lumba-lumba hidupnya di air, tapi dia termasuk hewan mamalia. Dia melahirkan anaknya ya, jadi dia menyusui anaknya juga. Jadi lumba-lumba termasuk hewan vivipar atau beranak. Selain anjing, lumba-lumba itu contohnya ada kucing, kuda, domba, sapi, dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada ovovivipar atau bertelur dan beranak. Adapun ciri-ciri dari hewan ovovivipar, yang pertama yaitu embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Dan yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Nah, contohnya itu apa saja? Yang pertama itu ada kuda laut. Yang kedua ada platypus. Nah, hewan inilah yang disebut dengan platypus. Selain kadal dan platypus, itu contoh hewan ovipar yang lainnya ada ular boa dan kadal. Jadi, yang dimaksud dengan hewan yang bertelur sekaligus melahirkan itu adalah seperti yang Bu Tridi sampaikan tadi ya. Jadi, embrio yang berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya, kemudian setelah cukup umur, anak hewan tersebut menetas di dalam tubuh induknya, kemudian dilahirkan oleh induknya kembali seperti itu ya. Jadi berbeda dengan hewan ovipar. Kalau ovipar itu embrio yang ada di dalam telur akan dikeluarkan keluar tubuh induknya. Jadi ketika di luar tubuh induknya itu embrionya masih ada di dalam cangkang telurnya, berbeda dengan hewan ovipar. Jadi embrio yang ada di dalam tubuh induknya itu masih berada di dalam cangkang yang ada di dalam tubuh induk. Setelah menetas di dalam tubuh induk, barulah dikeluarkan ke luar tubuh induknya seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan ovipar, dan vivipar. Demikian materi perkembangbiakan hewan yang dapat Bu Tridi sampaikan pada hari ini. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Akhir kata, Bu Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, sudah melihat kan? Nah, sudah memperhatikan kan? Sudah. Ya, sudah memperhatikan, sudah mengamati dengan baik-baik. Sudah ya?
Kemudian di meja masing-masing juga sudah tersedia bagi yang visual sudah ada saat buku catatan, buku bacaan, kemudian ada gambar-gambar sudah ya. Silakan diamati sesuai dengan video tadi ya. Begitu juga yang di auditori sudah memperhatikan videonya sudah ya? Sudah diamati ya? Oke. Kira-kira Bapak bisa mau nanya dulu sebentar, yang bisa nggak? Bisa? Oke, Bapak mau nanya sama yang auditori lah. Kira-kira bagaimana kamu bisa membedakan hewan yang bertelur dengan beranak? Yo. Ya, silakan Aurel. Waduh, kasih dulu. Bagaimana cara membedakannya? Ayo, kuat. Lihat ke situ, ya. Kuat. Rapatkan lagi. Dekatkan apa ininya. Nah. Yang beranak memiliki daun telinga. Yang beranak memiliki daun. Terus? Yang bertelur tidak mempunyai daun telinga. Oke. Kira-kira apa contoh yang bertelur? Seperti ayam. Selain ayam. Ayam, bebek, telur. Oke. Yang beranak kira-kira apa? Kucing, anjing. Oke, ya. Sudah. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Berarti kelompok audio Tori sudah betul-betul tadi mengamati videonya ya, dan nanti mereka akan tinggal memasukkan gambar-gambar yang tadi itu, nama-namanya ke kertas nanti yang akan Bapak bagikan. Ya, berarti mereka sudah betul-betul mengamati. Ayo yang dari kelompok kinestetik, kira-kira bagaimana kalian membedakannya antara yang bertelur dengan beranak? Ayo, Khadijah. Selain memiliki daun telinga, selain itu kan banyak ada tadi kan? Nah, yuk. Bagaimana kau membedakannya? Oh, yang ini beranak ini. Nah, dari mana kau tahu? Ya. Kuat, naik sini. Tidak menyusui anaknya terus. Yang melahirkan menyusui anaknya. Oke. Contoh apa yang menyusui anaknya? Hewan apa? Kucing. Pernah melihat? Oke. Terus kalau yang tidak menyusui anaknya apa? Bebek. Terus? Oke. Ya. Nah, berarti mereka betul-betul juga tadi memperhatikan video yang sudah ditayangkan. Oke. Selanjutnya yang dari kelompok visual. Yo. Selain punya daun telinga, selain menyusui, kira-kira apa, bagaimana cara membedakannya antara bertelur dan melahirkan? Ayo Aisyah lagi. Wah, ini bintang apanya nih? Ayo Aisyah, kuat. Ada pesan, ada ke temannya. Nah, ayo. Perkenalkan namamu. Nama saya Eda dari kelompok visual. Yang beranak memiliki daun, sedangkan yang tidak beranak tidak memiliki daun. Oke, ada lagi? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti mereka juga betul-betul sudah memperhatikan video yang ditayangkan. Oke ya. Oke. Di masing-masing kelompok sudah ada ya gambar, ada teks bacaan. Ya, sekarang Bapak akan bagikan ya semacam ya untuk kalian diskusikan ya, untuk kalian diskusikan ya. Oke.
Ini Bapak kasih satu-satu, tapi nanti setiap kelompok ya ada yang mewakili menyampaikan hasil kerjanya. Oke? Ya. Dikerjakan secara bersama-sama, berdiskusi dengan kelompoknya untuk menentukan jawabannya. Kemudian nanti salah satu mewakili kelompok masing-masing mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, dapat semua? Berdiskusi ya, bukan kerja masing-masing. Walaupun Bapak memberikannya satu-satu kepada siswa, tapi untuk menjawabnya kalian berdiskusi. Nah, contohnya, burung ini apa ya? Ini pasti melahirkan kan? Berdiskusi, didiskusikan dulu baru jawabannya. Ya. Burung ini kan kira-kira melahirkan ini. Oh tidak. Ah, berarti kamu nggak mendengarkan tadi video, gitu kan? Ayo. Ada yang belum dapat? Ayo. Nah, didiskusikan ya. Nanti setiap kelompok mewakili satu orang lah. Bisa ketuanya atau bisa anggotanya. Oke, dapat? Oke? Silakan didiskusikan. Bapak kasih kira-kira berapa menit? 30, lama banget. Oke, 15 menit ya. Oke, 15 menit silakan didiskusikan. Bisa dibaca kembali materi yang sudah ada di sini. Nah, ditulis di dalam kotak itu bisa ditulis. Oh, contohnya burung ini opipar, contohnya. Tulis opipar gitu. Ada 3. Ya. Karena Bapak juga mengamati anak-anak Bapak yang aktif berdiskusi. Jadi jawaban setiap kelompok itu sama, ya. Jangan nanya apa nomor 1, bukan begitu. Kasih alasannya. Ya, di dalam kotak itu kasih jawabannya. Contohnya burung itu apa? Opipar, contoh. Nah, jadi kamu mengetahui dulu. Oh, yang ini cara perkembangbiakannya bagaimana? Gitu. Ya, oke. Diskusikan bersama. Bukan bekerja sendiri-sendiri ya. Karena Bapak juga mengamati kamu berdiskusi. Ya, ini apa? Burung. Kalau burung, nah, burung itu kira-kira punya telinga enggak? Nah, harus tahu alasannya ya. Alasannya cukup kamu ketahui aja, nanti ketika Bapak tanya kamu bisa mengucapkannya. Nah, tuh, atau dibalik itu boleh. Bisa dilihat gambar itu, ada nggak dari gambar itu di situ? Nanti harus bisa yang tampil ke depan mewakili kelompoknya, harus bisa tampil menjelaskannya. Contohnya, oh burung elang itu termasuk ke opipar, contohnya. Kasih alasannya kenapa opipar. Nah, ya. Ada yang sempat? Itu apa itu?
Komodo apa itu? Komodo kayaknya kalau nggak salah. Nah, tadi kan sudah ada di video tadi. Ya. Namanya tetap ditulis nama masing-masing ya. Tapi jawabannya itu adalah hasil jawaban dari hasil diskusi. Ya, sambil dibaca ini buku, dari sini kan bisa oh kalau ini sama dengan bertelur ini. Karena kalau burung itu nggak punya daun telinga gitu. Nah ini yang ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Tentu kecoa kan sering kalian lihat kan, di rumah paling banyak itu kecoa itu. Atau sering disebut dengan macam lipas-lipas itu kan. Nah itu kan kecoa itu. Iya, Bapak belum pernah melihat dia bertelur, tapi Bapak lihat dia langsung mengeluarkan anak-anaknya yang kecil. Apakah dia punya daun telinga? Mana? Memahaminya boleh dilihat buku sama teks bacaan yang Bapak berikan itu pahami dia. Kan dulu sih kalau capek di pause. Oke, sudah. Kecoa. Kan pernah kalian melihat kecoa kan? Di mana? Kira-kira kecoa itu pernah nggak kau amati itu? Atau cuma kau bunuh aja kau usir? Lain kali dia mati. Kalau Bapak itu belum pernah melihat kecoa itu ada telurnya di luar. Ya, yang ada justru dari keluar anaknya. Ya. Ya kalian diskusikan di sini. Jawaban terbaik adalah jawaban hasil diskusi. Nah, begitu. Oh, saya pernah mengamati kecoa. Jijik gitu ya. Ya, yang lain digunting yang kinestetik, silakan digunting gambar tadi. Ada lainnya kan? Ditempel di sini. Yang kinestetik di sini, yang ini buat di sini yang bertelur ya. Kalian tempel di sini. Gambar-gambar hewan yang sudah Bapak berikan tadi, yang sudah kalian potong-potong, tempel di sini. Hewan-hewan yang bertelur. Ini hewan-hewan yang beranak atau melahirkan. Di sana di belakang itu tempelkan hewan yang bertelur dan melahirkan. Ya. Setiap kelompok hasil diskusinya LKP itu karena memang yang bergerak-gerak itu yang kinestetik. Ini yang menggunting, mengapa menempel, videokan sama fotonya. Ya.
Oke. Ya, anak-anak Bapak, silakan diperhatikan temannya dari kelompok visual mempresentasikan hasil kerja mereka. Ya, silakan kalian mengamati, memperhatikan, mengkritik kalau ada yang kurang sesuai. Contohnya di situ gambar 1 ada gambar burung elang, dibuat oleh itu contohnya melahirkan atau pipipar, maka silakan. Ya, diulang sebentar ya. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulina dari kelompok visual. Saya akan mempresentasikan kerja saya dengan kelompok. Gambar pertama, burung elang ovipar. Kedua, semut ovipar. Yang ketiga, monyet vivipar. Yang keempat, burung merpati ovipar. Yang kelima, paus orca ovipar. Yang keenam, kecoa ovipar. Yang ketujuh, kucing. Yang 12, komodo ovipar. Yang ovipar. Bebek ovipar. Cicak ovipar. Ular ovipar. Paus ovipar. Dan terakhir kura-kura ovipar. Demikian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya ada yang mau disanggal. Ayo. Yang mana mau kau protes? Nah, ayo. Ya, sampaikan. Menurut kelompok kami, kelompok auditori, buaya berkembang biak dengan cara apa? Ayo, silakan berdiri. Udah. Menurut kelompok auditori atau kelompok kami, buaya itu berkembang biak dengan cara, sebutlah yang kau tulis. Ya. Ya, sudah. Ayo cepat. Menurut kelompok kami, buaya berkembang biak dengan cara ovipar. Bukan dengan apa tadi? Ovipar. Apa itu pipipar? Apa itu ovipar? Apa pipipar? Oke. Ya, jadi tepuk tangan. Yang benarnya adalah buaya itu ovipar, karena dia akan mengeluarkan telur, jadi dia akan mengerami. Bukan tes sebentar sebelum kita tutup. Ya, sama seperti itu ya. Nama Perkenalkan, nama saya Adriana Manajer. kuat. Perkenalkan, nama saya Benezer. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan bacalah. Yang pertama, elang, ovipar. Ya, yang lain lihat ya. Semut. Lambat sedikit biar Bisa diperhatikan. Yang lain perhatikan hasil kerjamu juga, cocokkan. Contohnya elang, ovipar, cocokkan. Yang pertama, elang, ovipar. Kedua, semut, ovipar. Tiga, monyet, ovipar. Keempat, burung merpati, ovipar. Kelima, paus orca, ovipar. Keenam, kecoa, ovipar. Ketujuh, kucing, ovipar. 8, kambing, ovipar. 18, kura-kura, ovipar. Ya, bagaimana teman-teman? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau disanggah? Ada yang mau disangka?
Silakan. Kakak. Oke, ada. Ayo, ada yang mau disangka, mau diprotes? Yang kurang cocok dari hasil kerja mereka? Ada? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya silakan. Ayo, siapa yang mau memberikan masukan? Ayo. Jangan isa-isa aja, latih beranimu. Ayo. Perkenalkan, nama saya Radiman Gaurifa dari kelompok visual. Yang mau saya perbaiki? Mau saya perbaiki adalah ular. Ular bertelur. Ular bertelur dan beranak. Yang disebutkannya tadi? Yang disebutkannya adalah bertelur. Kehidupan. Itu aja? Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Iya. Tadi memberikan jawaban juga tidak salah. Kenapa? Ular itu kan ada jenisnya, dari segi ukurannya pun ada kan? Ada ular kecil, ada ular besar. Kebetulan gambar yang Bapak buat itu nggak ada namanya saya buat kan sebetulnya? Ya, cuman gambar ular bola. Ya, nanti kalau sempat nanti kita putarkan contoh hewan itu, ular itu Silakan. Ayo, 9. Ini ulatnya kelihatan. Oke, 9 langsung aja. Ya. Ya. Tuh, ya. Boleh diperhatikan dulu, ini ular yang berbisa ular boa atau apa ini? Nah, lihat ya. Nampak? Itu ular yang melahirkan. Sama kan gambar kalian itu ularnya gitu kan? Nah, tuh anaknya tuh. Cantik kan? Nah. Ya tergantung, bisa 10, bisa banyak anak ular itu. Banyak. Oke, cukup. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Perkenalkan, nama saya Ani. Yang lain perhatikan kerjanya, hasil kerja LPPD-nya. Silakan cepat. Burung elang ovipar. Ya. Ovipar. Monyet ovipar. Merpati ovipar. Paus orca ovipar. Kecoa ovipar. Kucing ovipar. Kambing ovipar. Kelinci ovipar. Siput ovipar. Sapi ovipar. Komodo ovipar. Buaya ovipar. Bebek ovipar. Cicak ovipar. Ular ovipar. Ovipar. Paus ovipar. Kura-kura ovipar. Habis? Jangan. Silakan Tora. Apa yang mau kamu perbaiki? Ya. Perkenalkan, nama saya Tora. Ya. Dari kelompok visual. Saya akan memperbaiki komodo adalah ovipar. Ya. Tadi bilangnya? Ovipar. Ya, semuanya 99%
aktif berdiskusi, ya, sehingga jawabannya sama dengan kawan yang lain, walaupun hanya Bapak minta perwakilan saja yang mempresentasikan. Oke, selanjutnya anak-anak Bapak, sebelum nanti kita tutup, di situ udah ada Bapak kasih lembaran soal evaluasi, ya. Ini bukan kerja kelompok mengisinya, tetapi masing-masing, ya. Silakan kamu tuliskan hewan-hewan yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar saja. Ya, silakan. Yang di lembaran kedua, lembaran pertama kamu cuma contohnya gambar yang pertama ikan itu apa? Sama seperti LKPD tadi. Ya, di sini kotaknya itu. Sekarang, silakan. Waktunya 10 menit. Tidak maju ke depan, ini adalah kerja masing-masing. Jadi ini adalah evaluasi tes tertulisnya, ya. Materi kita hari ini, maka silakan jawab itu secara mandiri, ya, sebagai penilaian tes tertulis. Dan di baris ketiga, kotak nomor 3 dan nomor 4 tak usah dijawab, itu ada pelana. Pertama, gambar halaman pertama itu tumbuhan tanaman animal laut tak usah ya, cukup ikan, tikus, udang. Yang di baris kedua cukup ikan pari, kelelawar. Di baris ketiga cukup semut, singa laut. Kemudian di baris keempat ada cicak, ada kadal, ada burung, ada anjing. Nah, itu semuanya. Di baris kelima itu cukup burung burung pelikan sama tupai. Kau isi ikan pari sama kelelawar. Untuk baris ketiga yang kamu isi cuma semut, singa laut. Untuk baris keempat itu semuanya. Untuk baris kelima cukup burung pelikan sama tupai. Ya. Sama yang LKPD tadi, ya di sini kumpulkan, kita aja di tengah meja masing-masing. Ya, kalau sudah letak di tengah meja masing-masing. Oke, sudah ya. Ya. Sambil dikumpulkan letak ada di situ. Sekarang perhatikan. Ya. Kita ulas kembali sebelum kita tutup. Ayo, kira-kira apa tadi tujuan perkembangbiakan makhluk hewan? Ayo, apa tadi? Agar tidak punah. Agar? Oke. Kemudian ada berapa jenis perkembangbiakan hewan? Ada 3 atau 2? 2. Kelompok besarnya ada 2. Yang pertama vegetatif, yang kedua generatif. Itu masih dapat dibagi berapa? 2 atau 3 generatif? 3 apa saja? Ovipar. Apa arti ovipar? Bertelur. Yang kedua apa itu vivipar? Bukti, tolong ambilkan foto. Bagaimana caranya kalian mengetahuinya? Kuat, berdiri. Ya. Dengan ciri-cirinya. Dengan ciri-cirinya atau dengan melihat ciri-cirinya? Dengan melihat ciri-cirinya juga. Oke, kira-kira apa ciri-ciri hewan yang melahirkan? Memiliki telinga. Memiliki telinga. Ayam tidak punya telinga. Terus apa lagi? Dan yang tidak melahirkan tidak memiliki telinga. Oke. Tidak memiliki telinga. Selain itu,
dari sini. Ayo sebutkan ciri-ciri hewan yang bertelur. Ini sebagai penguatan aja kembali nih, kita refleksikan. Tidak memiliki kelenjar. Oke, kalau yang melahirkan punya kelenjar susu. Oke, ya namanya pun melahirkan ya. Oke. Produknya sebagai tugas produk kalian, semacam PR kalian ya. Ya, kita kan sudah belajar tadi perkembangbiakan hewan ya. Jadi silahkan kalian atau anak bapak itu bisa memilih atau bapak tentukan aja. Bapak aja ya. Oke, jadi untuk yang kelompok kinestetik ya, produknya itu membuat, misalkan mau dilakukan dua-duanya atau pilih salah satu boleh, bisa memoto atau memvideokan hewan-hewan yang masuk ke dalam ovipar. Baru setelah itu foto atau videokan lagi hewan-hewan yang masuk ke dalam vivipar. Kemudian foto atau videokan lagi hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok ovovivipar. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh anak-anak bapak itu membuat sebuah karya di sebuah kertas karton. Kalian guntingi, cari gambar-gambar hewan seperti yang tadi udah bapak suruh, cuman belum ditempel. Itu kalian tempelkan hewan-hewannya minimal satu kelompok itu, contohnya satu kelompok ovipar itu ada 10 hewan, ovipar 10 hewan begitu ya. Oke, kemudian itu nanti kita pajang di kelas ini dan itu akan bapak nilai sesuai dengan rubrik penilaian bapak nanti. Sedangkan untuk yang visual bisa membuat tugasnya, karyanya, karya perkembangbiakan hewannya itu bisa membuat sebuah tulisan atau membuat sebuah peta konsep dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kan sudah biasa kan membuat peta konsep kan. Peta konsepnya dibuat di karton ya, di karton. Oke. Di kertas pelangi boleh asal muat ya. Di kertas supaya cantik, di kertas pelangi boleh. Kalau mau lebih besar di kertas karton itu dibuat warnanya secantik mungkin. Maksudnya setiap kotak itu kan berwarna-warna indah kan. Bapak aja saya buat ini berwarna supaya kamu tertarik ini. Bukannya nggak bisa bapak buat ini warna hitam aja ini, tapi nggak menarik kan? Karena bapak tahu kalian itu visual itu ya tertarik kepada warna, makanya berwarna-warna lembarannya. Oke. Sedangkan yang untuk audio story atau audio visual, kalian bisa membuat karya kalian ini membuat dalam bentuk rekaman. Ya, direkam melalui HP juga boleh. Contohnya begini, perkembangbiakan ovipar. Contohnya ayam, 2 bebek, 3 dan seterusnya. Vivipar sebutkan juga begitu. Kemudian ovipar sebutkan juga. Kemudian kemana hasil rekamannya dikirim? Kirimkan ke grup WA kelas kita supaya semua kawan-kawannya juga mengetahui, ya kan? Atau yang kedua, pilihan yang kedua, bisa kalian membuat sebuah nyanyian, menyanyikan, ya. Contohnya seperti kemarin macam lagunya macam pelangi-pelangi, tapi ganti kata-katanya. Perkembangan hewan ada 2 macam, generatif, vegetatif, semua tujuannya sama, gitu kan? Oke? Boleh saja, silahkan kreasikan kemampuanmu, jangan kamu tutup-tutupi. Bisa ya? Kapan dikumpul Pak? Kapan kira-kira kita sepakati sajalah. Sendiri-sendiri. Tapi kalian bisa bekerja sama membuatnya, tapi hasil karyanya sendiri-sendiri lah. Ya. Seperti kamu mungkin pelangi-pelangi lagunya, kalau dia mungkin
si ibu itu iramanya silakan aja. Oke? Oke, 1 minggu ya. Berarti hari ini hari Senin, berarti dikumpul hari sepakat. Oke, biasanya kalau udah kesepakatan pasti hasilnya sangat luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang ya Bapak mau minta kalian merefleksikan. Ya bisa 1 orang mau gitu. Kira-kira ada yang menarik nggak dalam pembelajaran kita hari ini? Ada yang kamu rasakan menarik nggak? Atau tidak menarik sama sekali? Menarik? Oke, silakan. Kenapa menarik? Ya. Apanya yang menarik? Yang ingin kamu pelajari? Karena bisa menambah wawasan kita Tentang cara berkembangnya hewan. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi selama ini belum mengetahui ya dengan jelas perkembangbiakan hewannya. Jadi itu yang menarik bagi dia. Yang lain, apa yang menarik? Ada nggak yang menarik sama Aurel tentang pelajaran kita ini? Atau biasa-biasa aja gitu? Ada yang menarik nggak? Ada? Oke. Silakan. Apa yang menarik? Oh, saya menariknya Pak tadi bagaimana ternyata saya sudah melihat ular itu yang melahirkan begitu. Oke. Silakan. Apa yang menarik? Silakan. Jangan masa menarik senyum-senyum. Ayo. Kuat. Ayo. Ini tak ada yang salah, semuanya benar. Yang salah itu nggak mau mengucapkan, itu pasti salah. Ayo, berdiri. Kalau masih mau mengucapkan itu sudah benar itu. Ayo. Apa yang menarik? Ada yang menarik nggak perasaan tadi? Apa itu yang menarik? Iya, sudah. Jadi yang menariknya dia sudah tahu yang mana hewan ovipar, yang mana hewan vivipar gitu ya, Aurel ya. Oke, tepuk tangan. Oke, kira-kira tentang apa yang kurang atau belum kamu pahami tentang materi kita ini? Ada enggak? Yang perlu kita mau pelajari lagi? Ada enggak? Ada? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah? Auditori sudah? Sudah paham? Oke, terima kasih kalau sudah paham. Ya, baiklah, ya. Sekarang setelah mempelajari materi ini, bagaimana perasaanmu? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Ya, kalau ditanya apa senangnya, pasti semuanya ingin menjawab kan? Kira-kira Vincent, mengapa senang atau senangnya apa? Karena mengerjakan tugas Bapak tadi tentang pembentukan kelompok dan mengerjakannya bersama-sama. Jadi tugas Bapak itu sama. Oke, itu senangnya ya. Weh, luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi Vincent mengatakan dia senangnya bisa bekerja sama dengan kelompok sehingga menghasilkan kerja yang bagus. Oke, luar biasa. Itu yang senangnya. Ya, kan terus semua Bapak tanya. Tidak usah ya. Ya, nanti lama bulan nanti jam 11. Oke, baiklah anak Bapak. Ya. Kalian boleh tuliskan ke dalam yang lain yang tidak Bapak tanya, silakan dituliskan di kertas lembar aja nanti. Ya. Bagaimana perasaanmu tadi? Ya, sebelum mempelajari materi dan setelah mempelajari materi. Ya, atau bisa nanti kamu WA-kan sama Bapak aja. Ya, di WA aja ya. Perasaan saya sebelum mempelajari materi perkembangan biakan hewan begini. Kemudian perasaan Bapak, perasaan saya setelah mempelajari perkembangan biakan hewan. Nah,
bla 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 bla. Kirim, oke? Baiklah. Untuk selanjutnya materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya pada hari Kamis, yaitu tentang bagaimana adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya supaya juga dia tidak punah. Silakan anak-anak Bapak baca bukunya kembali di Bupena 6A tema 1, karena itu juga masih ada soal dalam kisi-kisi ujian akhir sekolahmu yang akan dilaksanakan bulan 5 nanti. Oke? Ya, jadi dengan berakhirnya ini maka Bapak juga berterima kasih kepada anak Bapak ya, karena sudah aktif. Saya melihat tadi walaupun tidak Bapak checklist ini, tetapi saya memperhatikan anak Bapak itu sudah ya berusaha aktif mengikuti pembelajaran. Sebelum kita kirim, siapa satu orang siswa yang menuntut bawa doa? Ya, kalau tadi di sini oke, sana silakan. Ya, silakan. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.